Bab 560, Peri Eliksir, Rahasia Roh Laut. Su Lingxiu melambaikan tangannya, kamu tidak berutang budi padaku. Kamu sudah membayar biaya diagnosisku, dan merawatmu sudah sepantasnya karena aku sudah menerima biaya konsultasi. Namun Jiaoli bersikeras dengan sungguh-sungguh, meskipun Nona menerima biaya konsultasi, luka separah itu tidak bisa dilunasi hanya dengan biaya. Aku, Jiaoli, berhutang budi padamu atas perbuatan baik ini. Jika perlu, beritahu aku saja, meskipun itu berarti melampaui kekuatanku sejuta kali lipat. Ia mengira dirinya orang lumpuh, bahwa lingji surgawi bumi akan runtuh, bahwa ia akan jatuh dari statusnya, namun, tanpa diduga, ia sekarang melihat fajar baru. Saya Jiaoli, salah satu pelindung aliansi Wanshi. Saya belum menanyakan nama Anda, Nona. Jiaoli bertanya sambil meletakkan tinjunya ke telapak tangannya, sebuah isyarat tradisional untuk menghormati. Dokter Ramuan Abadi Su Lingxiu. Yuer dengan riang menyela sebelum Su Lingxiu bisa menjawab. Ramuan Dokter Abadi, seperti yang dikabarkan, aku, Jiaoli, akan mengingatnya. Jiaoli mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia berbalik menatap Kailinger dan berkata dengan gembira, luka-lukaku bisa disembuhkan, dan lukamu pun pasti bisa. Kailinger juga mendidih karena kegembiraan, lukanya bisa disembuhkan. Haha, aku, Jiaoli, sudah sembuh. Apa Fan Kaisan ada di Provinsi Luo? Aku akan mencarinya untuk bertanding. Jiaoli dipenuhi kegembiraan. Ia melompat dan menghilang ke langit, tak sabar untuk muncul dan mengejutkan para penghuni Leiyun Mountain Manor. Di mata mereka, bagaimana orang tidak berguna seperti dia bisa pulih ke kondisi puncaknya. Li Xuan menyaksikan kepergian Jiaoli yang penuh semangat dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Murid ini, sungguh ceroboh. Dia membiarkan masalah kecil tak disadari. Itu sebenarnya hanya masalah kecil, yaitu, ketika Jiaoli melebarkan matanya karena marah, mulutnya juga akan terbuka. Asal dia tidak melotot, tidak apa-apa. Zhu Xingzhen sangat gembira saat itu. Jika luka para paman masternya bisa disembuhkan, maka orang-orang lain yang terluka di aliansi Wanshi juga bisa diobati. Saudari Kailing, apakah Anda mempertimbangkan persyaratan saya? Su Lingxiu tidak mau menyerah. Kita harus mengobati lukanya dulu. Hati Kailinger bergetar. Wanita ini terlalu mengintimidasi. Baiklah, Su Lingxiu mengangguk. Jauh lebih mudah untuk mengobati luka Kailinger. Setelah ramuan yang dibutuhkan diberikan, luka Kailinger akan sembuh total dalam waktu singkat. Pada saat itu, Kailinger takjub saat mengetahui bahwa perawatan yang diberikan Su Lingxiu sungguh tak tertandingi. Khasiat ramuan itu sungguh ajaib. Memikirkan persyaratan Su Lingxiu, jika dia setuju, akan ada berbagai hadiah. Bagaimana, Suster Kailing? Asal kau setuju, aku bisa menyediakan ramuannya secara gratis. Tentu saja, kau perlu menyediakan beberapa ramuan obatnya. Saya juga bisa menyediakan ramuan yang Anda butuhkan untuk kultivasi secara gratis, seperti ramuan untuk memperkuat jiwa dewa. Kalau kamu terluka nanti, aku juga bisa menyembuhkanmu secara gratis. Ini semua hadiah, manfaatkan kesempatan ini. Su Lingxiu memberikan hadiah besar untuk memikat Kailinger. Yuer juga menimpali, saudari Kailing, tidak hanya ada satu dari kalian di suku roh laut, kondisi kami, jika menyebar ke suku roh laut, pasti akan ada anggota suku roh laut yang kuat yang memperebutkan mereka. Hampir tidak ada kerugian, hanya keuntungan besar. Kailinger tergoda. Ia bisa meramalkan bahwa begitu kabar tentang Dokter Eliksir Abadi Su Lingxiu tersebar, hadiah berlimpah ini pasti akan menarik anggota suku roh laut yang kuat. Sekarang, kesempatan itu ada tepat di depannya. Asal dia setuju, dia tidak hanya bisa menerima hadiah besar tetapi juga menjalin persahabatan dengan Su Lingxiu. Apakah semuanya benar-benar baik-baik saja? Kailinger bertanya dengan cemas. Tenang saja, tidak akan ada masalah. Aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun, Suster Kailing. Sekecil apapun masalahmu, tuanku ada di sini. Su Lingxiu menepuk dadanya untuk meyakinkan. Kailinger menatap Li Xuan, sosok yang begitu tak terduga dan luar biasa kuat. Muridnya begitu kuat, tentu saja, ia bahkan lebih kuat lagi. Tidak akan ada bekas luka, kan? Kailinger masih merasa sulit untuk melepaskannya. Sama sekali tidak. Melihatnya ragu-ragu, Su Lingxiu segera menenangkannya. Ia mengeluarkan sebotol ramuan dan memberikannya sambil berkata, ini adalah ramuan untuk membangkitkan kembali.
Bahkan untuk orang kuat seperti Sister Kailing, setelah terluka parah, minum saja ramuan ini. Cepat atau lambat, kau akan pulih. Oke, aku setuju. Kailinger meminum ramuan itu dan menggertakkan giginya sebagai tanda mengiyakan. Besar, Su Lingxiu sangat gembira, bersama Yuer yang berada di sisi lain, mereka membantu Kailinger berbaring di tempat tidur. Sebelum Kailinger sempat menarik kembali kata-katanya, ia segera memasukkan ramuan ke dalam mulut Kailinger dan membiarkannya tertidur. Zhu Xingzeng, yang penuh dengan rasa iri, tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Nona Su, bagaimana dengan saya?" Su Lingxiu meliriknya dan menggelengkan kepalanya, "Pergi." Bersama Yuer, mereka mendorong tempat tidur dengan penuh semangat ke dalam kamar, bersiap untuk mempelajari struktur fisiologis suku roh laut dan melihat bagaimana perbedaannya dengan klan manusia. Li Xuan, dia tidak menyangka Kailinger akan setuju membiarkan Su Lingxiu membedahnya. Apakah itu benar-benar tidak akan menimbulkan masalah? Sebaiknya aku mengawasi mereka, Li Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Demikianlah dia terus mengamati situasi di dalam ruangan itu secara sembunyi-sembunyi. Apakah suku roh laut semuanya putih dan halus? Sempurna seperti batu giok, bebas dari bulu tubuh, apakah hanya dia, atau semua suku roh laut seperti ini? Li Xuan terkejut dalam hati. Su Lingxiu dan Yuer sedang mempelajari perbedaan struktur fisik antara suku roh laut dan klan manusia. Li Xuan mengamati dalam diam dari balik bayangan. Jika terjadi sesuatu yang tak terduga, ia bisa turun tangan tepat waktu dan mencegah konsekuensi serius. Bab 561, Peri Ramuan, Rahasia Roh Laut Bagian 2. Muridmu, Su Lingxiu, memahami perbedaan struktural antara suku roh laut dan klan manusia. Kau kini memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang suku roh laut. Kau kini memiliki pemahaman sejati tentang roh laut. Umpan balik dari buku emas Tao datang. Di dunia ini, tak seorang pun yang memahami roh laut lebih baik daripada aku. Li Xuan mendesah penuh emosi. Setelah memperoleh pemahaman sejati tentang roh laut, bahkan suku roh laut sendiri tidak memahami keberadaan mereka sebaik dia. Kailinger ini luar biasa. Di antara suku roh laut, dia adalah roh laut yang sempurna, dengan potensi yang luar biasa. Dia memiliki garis keturunan kerajaan, meskipun suku roh laut saat ini mungkin tidak memahami hal ini. Seluruh konsep roh laut yang sempurna ini sungguh luar biasa. Li Xuan tertarik melihat betapa luar biasanya Kailinger. Setelah memperoleh pemahaman sejati tentang suku roh laut, dia menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam kehancuran, bahkan tidak mengetahui tentang keberadaan garis keturunan kerajaan, apalagi memiliki metode untuk mengaktifkannya. Setelah garis keturunan kerajaan laten diaktifkan, mereka akan diberikan warisan rahasia suku roh laut. Meskipun Li Xuan menyadari bahwa Kailinger mewarisi garis keturunan kerajaan roh laut, ia tidak berniat mengajarinya metode untuk mengaktifkannya. Lagi pula, Kailinger bukan muridnya. Hal pertama yang dilakukan Kailinger ketika ia bangun adalah memeriksa dirinya sendiri. Karena tidak menemukan sesuatu yang aneh, ia akhirnya menghela napas lega, meskipun sempat merasa curiga. Kailinger, suku roh laut benar-benar unik. Su Lingxiu berseru kaget, kau benar-benar mengerti struktur fisik suku roh lautku. Kau mengerti perbedaan antara kami dan klan manusia. Kailinger bertanya dengan heran. Tentu saja. Su Lingxiu mengangguk. Ini bukan rahasia besar. Perbedaan antara suku roh laut dan klan manusia telah lama dijelaskan dalam catatan sejarah domain Ling. Kailinger menggelengkan kepalanya. Dia menduga bahwa Su Lingxiu mungkin merasa teks tersebut tidak dapat diandalkan, oleh karena itu dilakukan penelitian langsung. Itu berbeda. Su Lingxiu menggelengkan kepalanya. Perbedaan yang tercatat dalam teks domain Ling tidak sedalam apa yang telah dipelajarinya. Setelah meninggalkan kamar, Kailinger memutuskan untuk tinggal di rumah besar. Ia mulai penasaran dengan metode penyembuhan ajaib Su Lingxiu. Cedera yang dialami Jiao Li sudah tidak dapat disembuhkan lagi, membuatnya setengah lumpuh dan tidak ada harapan untuk hidup lama, dan sama sekali tidak dapat disembuhkan. Bahkan obat spiritual yang paling berharga pun tidak dapat membalikkannya. Namun berkat Su Lingxiu, ia pulih sepenuhnya dalam waktu singkat dan tampak mudah. Su Lingxiu sangat puas. Penelitiannya tentang jiwa ilahi telah membuahkan hasil, dan ia memiliki ide-ide baru tentang cara menyempurnakan obat-obatan untuk meningkatkan jiwa ilahi. Selain itu, biaya konsultasi juga besar. Meski All Ages Alliance merupakan organisasi kultivator bebas, Jiao Li merupakan individu yang kuat dan tidak terlalu miskin. Haha,
Fan Kaisan keluar dan bertarung. Dengan luka-lukanya yang baru saja sembuh, Jiao Li, meskipun belum mencapai puncaknya, sudah bersemangat untuk sedikit pamer dan memberitahu orang-orang di Lei Yun Mountain Manor bahwa dia tidak menjadi lumpuh. Kalau luka-lukanya bisa pulih, maka anggota All Against Alliance yang terluka lainnya pasti juga bisa pulih. Jadi, dia langsung pergi ke dinasti Changyun sesegera mungkin. Jiao Li, Fan Kaisan terkejut. Jiao Li, yang terluka parah oleh artefak ilahi dari Lei Yun Mountain Manor, yang merusak jiwa ilahi dan fondasinya, dan dianggap setengah cacat, sekarang berdiri di hadapannya, hidup dan sehat. Meskipun tenaganya belum pulih sepenuhnya, luka-lukanya telah sembuh. Istirahat beberapa hari saja sudah cukup baginya untuk kembali sepenuhnya ke kondisi puncaknya. Bagaimana ini mungkin? Fan Kaisan tidak mempercayai matanya. Dalam pertempuran dengan aliansi segala zaman, beberapa anggota Sekte Roh juga terluka parah, bahkan fondasi mereka pun terpengaruh. Meskipun sumber daya mereka melimpah, beberapa dari mereka tidak dapat pulih. Jika Jiao Li yang terluka parah bisa pulih, bukankah semua anggota aliansi segala usia juga bisa kembali ke kondisi puncaknya? Dibandingkan dengan ini, kerugian Sekte Roh tampak lebih besar. Pada saat ini, Fan Kaisan merasa sangat tertekan. Hahaha, apa kau tidak mengira aku akan pulih? Ayo, kita bertarung dan lihat seberapa banyak kekuatanku yang pulih. Jiao Li sangat gembira. Penggabungan dua untaian Lingji Surgawi Bumi menjadi satu seharusnya meningkatkan kekuatannya. Ia ingin mengujinya. Ledakan. Jiao Li menyerang dalam sekejap. Takut padamu? Sama sekali tidak. Fan Kaisan mengayunkan palu perangnya, dan keduanya mulai bertarung. Setelah pertempuran sengit, Jiao Li menjadi semakin bersemangat. Kekuatannya memang meningkat, kekuatan langit dan bumi meresponsnya lebih cepat, dan ia kini sedikit lebih kuat. Fan Kaisan juga menyadari hal ini dan wajahnya menjadi gelap. Bagaimana dia pulih? Fan Kaisan tampak tegas. Reruntuhan Sekte Qiming, Paviliun Changqing. Apakah mereka ada hubungannya? Dalam sekejap, Fan Kaisan memikirkan sebuah kemungkinan. Belum lama ini, dia menerima informasi bahwa Jiao Li dan seorang anggota suku Roh Laut telah tiba di negara bagian Luo, tampaknya bertujuan ke Paviliun Changqing. Jadi, dia menyimpulkan bahwa Paviliun Changqing didirikan oleh aliansi segala usia. Apakah Anda menerima perawatan di Paviliun Changqing? Fan Kaisan berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana jika aku melakukannya? Jiao Li terkekeh. Ia tahu bahwa rahasia pemulihannya di Paviliun Changqing tidak bisa disembunyikan. Bagus sekali, Paviliun Changqing memang luar biasa. Saya pasti akan mengunjunginya. Fan Kaisan mendengus. Di Paviliun Changqing, kamu tidak punya hak bicara. Jiao Li mencibir dan melotot, namun dia merasa bingung, mengapa mulutnya terbuka saat dia melotot. Aku tidak bermaksud membuka mulutku. Apa yang hendak kamu katakan? Fan Kaisan mengerutkan kening dan bertanya. Jiao Li melotot, mulutnya terbuka lebar, seolah hendak melontarkan kata-kata kasar, tetapi dia tetap tak bisa berkata apa-apa, merasa bingung. Bukan urusanmu. Dia melancarkan beberapa pukulan, berbalik dan pergi, tidak lagi ikut serta dalam pertempuran. Begitu ia berbalik, Jiao Li melotot, dan mulutnya terbuka lagi tak terkendali. Ia merasa sedikit sakit hati. Saya belum sembuh sepenuhnya, ini cuma efek sampingnya saja. Aku hanya perlu istirahat beberapa hari, dan akan sembuh dengan sendirinya. Tidak perlu mencari Nona Su untuk berobat. Jiao Li meyakinkan dirinya sendiri dalam hati. Aku tidak bisa melotot lagi. Setiap kali aku melotot, mulutku menganga. Itu merusak harga diriku. Fan Kaisan tidak bergerak, tetapi merenung dan menyampaikan informasi itu kembali ke Lei Yun Mountain Manor. Jika Paviliun Changqing dapat menyembuhkan bahkan luka parah Jiao Li, paviliun itu tidak bisa diremehkan. Apa asal-usul metode penyembuhan ajaib Paviliun Changqing? Apakah ada hubungannya dengan Akademi Seni Bela Diri All Stars? Fan Kaisan memikirkannya, mendapat ide, dan memanggil Chang Yun Huang untuk membuat beberapa pengaturan. Di Paviliun Changqing, Xier, Zhou Ying, dan Meng Susu sibuk mempersiapkan perawatan bagi para praktisi bela diri yang terluka. Berbagai macam ramuan dimasukkan ke dalam lemari obat sesuai dengan khasiatnya. Artefak spiritual diagnostik telah disiapkan. Luka ringan dapat diobati dengan satu ramuan. Untuk cedera umum, kristal roh dapat diterima sebagai biaya konsultasi. Jika cederanya parah, atau korbannya kuat, biaya konsultasi akan dihitung secara terpisah.
Karena Paviliun Changqing memiliki staf terbatas, hanya sejumlah pasien tertentu yang dapat ditangani setiap harinya. Bagaimanapun, perawatan seharusnya meningkatkan pengembangan seni bela diri seseorang dan memberikan pengalaman, bukannya menghambat pengembangan dirinya sendiri. Nona Su, kita punya beberapa sekutu di aliansi segala usia yang mengalami luka serius. Bisakah Anda membantu merawat mereka? Jiao Li membalas dengan hormat permintaannya. Bisa saja, asalkan Anda punya biaya konsultasi. Su Lingxiu mengangguk dan menambahkan, beberapa luka mungkin memerlukan pengobatan spiritual khusus. Kalian mungkin perlu menyiapkan sendiri beberapa obatnya. Aku tidak bisa menjamin aku punya semuanya di sini. Ketika pasien tiba, saya akan memberitahu Anda jika ada yang kurang setelah saya memeriksanya. Jiao Li sangat gembira dan mengangguk, tentu saja, kami tidak akan kekurangan biaya konsultasi. Kami akan menanggung biaya pengobatan spiritual yang dibutuhkan untuk perawatan ini. Dia memerintahkan Zhu Xingzeng untuk menanganinya dengan baik dan tetap siap sedia menjalankan perintah Su Lingxiu, lalu dia menaiki elang besar dan pergi. Sementara itu, Kai Linger tetap tinggal di rumah bangsawan. Ia penasaran dengan segala hal, mempelajari hal baru di setiap sudut. Dokter Paviliun Changqing, bisakah Anda mengobati luka anak saya? Seorang lelaki kekar berjalan masuk, menggendong seorang pemuda yang auranya lemah dan lesu, seolah-olah ia bisa pingsan kapan saja. Su Lingxiu mengerutkan kening sekilas dan berkata, tindakan yang cukup parah, itu benar-benar melemahkannya. Pria kekar itu sangat marah, matanya merah, orang-orang dari Sekte Roh benar-benar tercela. Bayar biaya konsultasi. Su Lingxiu tidak ingin banyak bicara. Sekte Roh melukai orang-orang hanyalah sebuah penyelidikan. Di sini, pria kekar itu mengeluarkan obat spiritual bermutu dewa. Berikan dia pil ini. Su Lingxiu memberinya pil kebangkitan. Kekuatan pemuda itu terlalu lemah. Sekalipun ia lumpuh, pil kebangkitan dapat memulihkannya sepenuhnya. Bab 562, Kekuatan Ilahi yang Agung dan Kesempatan untuk Bertemu Orang Tinggi. Ini akan menyembuhkannya. Pria kekar itu tampak tak percaya. Bisakah satu pil saja memulihkan seseorang yang dulu dianggap tak tertolong? Meski sulit dipercaya, dia tetap memberikan obat itu kepada pemuda itu. Dalam beberapa saat, napas pemuda itu kembali stabil dan wajah pucatnya kembali berwarna. Ayah, aku bisa merasakan diriku semakin membaik. Pria muda itu membuka matanya, penuh kegembiraan. Sungguh, itu fantastis, fantastis. Pria kekar itu sama bersemangatnya. Terima kasih, Dokter Ilahi, karena telah menyelamatkan nyawanya. Bolehkah saya meminta nama Anda yang terhormat agar saya dapat melunasi utang ini? Zhu Xingzeng menyela, ini adalah Dokter Pil, Su Lingxiu. Dokter Pil, lelaki kekar itu bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu dengan rasa terima kasih yang beribu-ribu, menggendong pergi anak laki-laki itu. Nona Su, mungkin saja Sekte Roh yang mengirimnya. Sepertinya mereka mengincar Paviliun Changqing. Tapi jangan khawatir, selama aku, Zhu Xingzeng, di sini, aku tidak akan membiarkan anak-anak nakal dari Sekte Roh membuat masalah. Zhu Xingzeng menepuk dadanya dengan percaya diri. Kalau bajingan-bajingan Sekte Roh itu berani bikin masalah, mending jangan salahkan aku. Lagi pula, sudah lama sekali aku tidak menguburkan seseorang. Kemampuanku menguburkan orang sudah mulai berkarat. Su Lingxiu mendengus dingin. Apakah mereka benar-benar mengira dia orang yang lemah lembut dan mudah dipengaruhi? Selama beberapa hari berikutnya, beberapa seniman bela diri yang terluka parah datang. Hampir semua dari mereka telah hancur fondasinya dan dianggap tak dapat dipulihkan di wilayah Ling. Mereka pada dasarnya tak berguna. Para seniman bela diri yang terluka tersebut bervariasi dari Grandmaster, Great Grandmaster, manusia surgawi kecil, manusia surgawi besar hingga yang terkuat di antara mereka, manusia surgawi dewa pemurnian. Jelaslah bahwa ini adalah ujian dari Sekte Roh, tetapi itu sepenuhnya sudah diduga. Sejak Paviliun Changqing didirikan, mereka sudah siap menghadapi situasi seperti itu. Su Lingxiu tidak mempermasalahkannya. Selama ada kompensasi yang cukup, semuanya baik-baik saja. Dia bahkan tidak repot-repot maju, dan Yuer langsung mengobati mereka dengan pil. Sekte Roh memang sangat murah hati. Yuer menatap beberapa tangkai obat spiritual ilahi, mendesah kagum. Saya telah memutuskan untuk menaikkan biaya konsultasi untuk Sekte Roh. Semakin kuat murid mereka, semakin tinggi biayanya. Jika mereka tidak mau membayar, mereka bisa pergi begitu saja.
Kita tidak perlu menuruti mereka dan bisa melakukan semuanya dengan kecepatan kita sendiri. Su Lingxiu memutuskan dengan bersemangat. Dia tidak berkeberatan merawat para prajurit Sekte Roh yang terluka, tetapi biaya konsultasi harus disesuaikan, yang memungkinkan mereka memperoleh lebih banyak sumber daya dari Sekte Roh. Li Xuan sama sekali tidak peduli dengan penyelidikan Sekte Roh. Domain Dewa adalah alat tawar-menawarnya. Belakangan ini, kabar terbaru dari Meng Chong dan Su Yan datang dari waktu ke waktu. Namun, kabar tentang keduanya tidak datang secepat itu. Bagaimanapun, penyebaran informasi membutuhkan waktu dan Su Yan serta Meng Chong telah lama meninggalkan negara bagian Luo. Muridmu Su Yan seorang diri mengalahkan 5 keajaiban Sekte Roh. Kau telah memperoleh bentuk ke-9 dari penghancuran ilahi. Umpan balik dari buku emas Tao datang lagi. Penghancuran ilahi telah mengumpulkan 9 bentuk. Kamu menggabungkan 9 bentuk penghancuran ilahi, dan memperoleh kekuatan ilahi agung, penghancuran ilahi. Kekuatan ilahi yang luar biasa. Li Xuan diam-diam bersemangat. Kekuatan penghancuran ilahi memang luar biasa. Setelah wujud ke-9 diintegrasikan ke dalam kekuatan ilahi agung dan digunakan, kekuatannya tidak akan lebih lemah dari teknik ilahi miliknya saat ini. Jika dia melapisi hukum langit dan bumi dengan penghancuran ilahi, dia bahkan tidak dapat membayangkan kekuatan dahsyat yang dimilikinya. Kekuatannya telah ditingkatkan lagi. Su Yan telah banyak bertarung dan seharusnya memiliki fondasi untuk segera menembus alam asal ilahi, ya. Li Xuan tampak penuh harapan. Meng Chong juga akan mencapai kesempurnaan tingkat pertama tubuh emas abadi. Bagi Meng Chong yang terlatih dalam seni bela diri fisik, peningkatan tubuh emas abadi dari pertempuran cukup mengesankan. Su Lingxiu hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai kesempurnaan keadaan niat ilahi. Jadi, Meng Chong juga akan segera mencapai terobosan. Beberapa hari kemudian, tanggapan dari buku emas Tao datang. Muridmu Meng Chong telah mencapai kesempurnaan di tingkat pertama tubuh emas abadi hari besar, dan kau telah mencapai kesuksesan besar di tingkat kedua tubuh emas abadi. Li Xuan merasa rileks, berharap Meng Chong segera memahami tingkat ketiga tubuh emas abadi. Dengan begitu, ia sendiri dapat menembus alam keterampilan ilahi dalam seni bela diri fisik dan memperoleh teknik ilahi yang dihasilkan sendiri. Ia menantikan teknik ilahi yang mungkin ia peroleh dari seni bela diri fisik. Gadis ini, Su Lingxiu, seharusnya sudah hampir memahami alam keterampilan ilahi dari jalan bela diri medis pil, kan? Melihat Su Lingxiu, Li Xuan mengantisipasi. Jika ketiga ilmu bela diri ini berhasil mencapai alam keterampilan ilahi, peningkatan kekuatannya tidak akan terbayangkan. Tentu saja, seni bela diri pintu aneh agak pendek. Namun, seni bela diri pintu aneh istimewa, alam keterampilan ilahinya tidak sama dengan 3 seni bela diri lainnya. Fang Hao masih perlu banyak belajar, tapi perkembangannya juga tidak lambat. Dia sudah cukup paham tentang seni bela diri pintu aneh. Saat Li Xuan masih mempelajari halaman ke-9 kitab Tai Chang, ia juga mulai merenungkan kultivasi di atas alam keterampilan ilahi dalam seni bela diri fisik. Sudah cukup banyak kemajuan, seharusnya tidak sulit untuk menyatukannya. Yang perlu dilakukan hanyalah membandingkan penampakan ilahi dengan menghancurkan kehampaan. Seni bela diri fisik memang unik, tetapi ranahnya cukup mirip. Li Xuan merenung, ia punya beberapa ide tentang pengembangan seni bela diri fisik selanjutnya. Hanya perlu waktu untuk menyusunnya dengan cermat. Dengan buku emas Tao, tidak perlu khawatir tentang kekuatannya. Suatu hari, Jiao Li membawa lebih dari selusin orang yang terluka. Semuanya terluka parah, dan fondasi mereka hampir hancur. Su Lingxiu sangat gembira, semakin kuat seseorang, semakin parah lukanya. Ketika ia merawat mereka, ia akan mendapatkan lebih banyak lagi. Hanya dalam beberapa jam, Su Lingxiu telah menyembuhkan semua luka mereka. Tentu saja, tubuh mereka masih lemah dan perlu istirahat sejenak. Selama masa pemulihan, meminum pil akan mempercepat proses penyembuhan, dan pil tersebut membutuhkan uang untuk dibeli. Sejumlah besar biaya konsultasi pun masuk, yang mencakup pengobatan spiritual bermutu tinggi dan beberapa bahan langka. Obat-obatan yang dibutuhkan untuk perawatan anggota aliansi segala usia yang tangguh ini disediakan oleh mereka. Su Lingxiu bahkan lebih senang dan menawarkan diskon 20% untuk biaya perawatan selanjutnya jika mereka terluka lagi. Bab 563, Kekuatan Ilahi yang Agung dan Kesempatan untuk Bertemu Orang Tinggi Bagian 2. Para anggota aliansi segala usia yang berpengaruh tercengang. Mungkinkah ada keterampilan medis yang begitu ajaib di dunia ini?
Mereka bahkan mencoba mengundang Su Lingxiu untuk bergabung dengan All Against Alliance, tetapi dia menolak. Setelah luka-luka mereka dirawat, para anggota kuat dari aliansi segala usia bersiap untuk kembali ke markas mereka untuk memulihkan diri selama beberapa waktu. Setelah mereka berangkat, tentu saja mereka membeli pil penyembuh dalam jumlah besar. Nona Kai, maukah kau kembali bersamaku? Jiao Li menatap Kai Linger dengan heran. Aku tidak akan kembali. Aku akan tetap di sini untuk membalas budi Suster Lingxiu atas kesembuhanku. Kai Linger berkata bertentangan dengan keinginannya. Baiklah kalau begitu. Jiao Li mengangguk mengerti dengan enggan. Kai Linger dan rekan-rekannya dari suku roh laut diundang untuk membantu. Mereka tidak mau menerima perintah dari mereka. Dia tidak bisa memaksa Kai Linger untuk kembali ke markas aliansi. Selain itu, tetap tinggalnya Kai Linger merupakan hal baik untuk membina ikatan yang lebih dekat dengan Su Lingxiu. Semua anggota kuat aliansi segala zaman telah pergi, tetapi Zhu Xingzheng tetap tinggal tanpa malu-malu. Ia beralasan bahwa Paviliun Changqing kekurangan tenaga, jadi ia memutuskan untuk tinggal dan membantu. Kai Linger punya intuisi bahwa ada peluang untuknya di sini. Tetua, ini adalah spesialisasi suku roh laut saya, teh mutiara roh laut biru. Silakan cicipi. Kai Linger bergerak ke samping Li Xuan dengan ekspresi hormat dan menyajikan sepoci teh. Li Xuan mengangguk. Ia mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya. Matanya sedikit berbinar. Teh mutiara roh laut azure ini cukup nikmat, rasanya lebih enak daripada teh spiritual yang sedang diminumnya, dan lebih beraroma spiritual. Bagus, dia mengangguk tanda menghargai. Gelombang kegembiraan membuncah dalam hati Kai Linger. Aku senang kau menyukainya, tetua. Sejak hari itu, Kai Linger mulai bertindak dengan sangat rajin di depan Li Xuan, hampir seperti seorang pelayan. Li Xuan tidak keberatan. Memiliki seorang gadis cantik yang dengan penuh perhatian merawatnya adalah suatu kesenangan dan cukup menenangkan. Fang Hao tiba. Guru, suster, yang menemaninya adalah Mun Changming. Salam, tetua. Mun Changming dengan hormat menyapa Li Xuan. Li Xuan mengangguk. Ia melirik Mun Changming, mendesah dalam hati. Seperti yang diharapkan dari seorang mantan bakat bintang 10.000 bintang, setelah Li Xuan mengajarinya beberapa pola hukum langit dan bumi, kekuatan Mun Changming meroket setelah periode kultivasi dan pemahaman yang panjang. Mun Changming bahkan berhasil mengintegrasikan sedikit energi hukum langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Ini bukanlah lingji bumi surgawi, tetapi pengembangan lebih lanjut dari kondensasi lingji bumi surgawi, yang memadukan energi hukum langit dan bumi. Hal ini membuat Mun Changming menjadi anggota tingkatan tertinggi di domain roh. Dia bahkan lebih kuat dari Jiao Li dan Kai Linger. Kakek. Yuer berlari kegirangan saat melihat kakeknya. Kai Linger terkejut. Mun Changming memancarkan aura yang kuat, mirip dengan yang ada di aliansi segala usia. Benar-benar pembangkit tenaga listrik, dan sosok sekuat itu sangat menghormati guru Su Lingxiu, yang jelas menunjukkan betapa hebatnya tetua ini. Sungguh menakjubkan, dia telah membuat pilihan yang tepat. Fang Hao datang ke sini untuk pergi ke markas besar aliansi segala zaman, untuk bersaing dengan para jenius dari aliansi agung dan sekte roh, dan untuk mempersiapkan pendakiannya yang mulus menuju posisi kepala aliansi segala zaman. Kedatangan Fang Hao akan menyebabkan lompatan besar bagi aliansi segala usia, terutama dalam penyampaian informasi, yang secara signifikan melampaui sekte roh. Setelah merenung sejenak, Li Xuan memanggil Fang Hao dan mengajarinya arah kultivasi seni bela diri serta ide terpenting untuk menyempurnakan perahu terbang. Fang Hao langsung gembira mendengar ini. Namun, ia terdiam sejenak, lalu berkata, Guru, sepertinya menyempurnakan perahu terbang tidak akan sulit. Namun, terbang mungkin akan menghabiskan cukup banyak energi, bahkan lebih banyak daripada menggunakan seni bela diri. Tidak akan semudah menunggangi binatang roh. Li Xuan menatap Fang Hao tanpa berkata-kata. Bagaimana mungkin muridnya memiliki imajinasi sesempit itu? Setelah menyempurnakan perahu terbang, haruskah ia masih mengandalkan Yuan sejatinya sendiri untuk menggerakkannya? Kristal roh. Li Xuan menghela nafas. Fang Hao tertegun, seolah-olah sebuah pintu baru telah terbuka untuknya. Segudang inspirasi membanjiri pikirannya, diikuti oleh sedikit rasa malu saat ia menundukkan kepala dan berkata, aku telah berpandangan pendek. Seni bela diri Kimen terletak pada keberanian untuk berinovasi, keberanian untuk berpikir di luar kotak, ingat ini. Li Xuan memberi instruksi dengan sungguh-sungguh. Ya, murid akan mengingatnya.
Fang Hao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Yah, benda yang kamu buat untuk Shen Haizu sebelumnya menunjukkan orisinalitas. Setelah berlatih seni bela diri Kimen, jangan batasi kreativitasmu. Berpikirlah lebih banyak, amati lebih banyak, berinovasi lebih banyak, beranilah berimajinasi, beranilah berinovasi, jangan batasi diri pada formasi, pemurnian artefak, larangan, dan sebagainya. Li Xuan meneruskan instruksinya yang sungguh-sungguh. Ya, Guru, Fang Hao dengan hormat menyetujui. Baiklah, pergilah dan mulailah membuat kerajinan. Li Xuan mengangguk. Tentu saja, kerja keras membuat kapal terbang dilimpahkan kepada muridnya. Lagi pula, mengambil murid berarti memiliki seseorang untuk melayani sang guru. Karena kebutuhan untuk membuat kapal terbang, Fang Hao harus menunda kunjungannya ke markas besar aliansi segala usia dan mulai mengerjakannya di istana. Pertama, ia menggambar bentuk dan fungsi kapal terbang. Su Lingxiu sangat gembira mendengar hal ini dan menawarkan ide-idenya di sela-sela acara. Adik junior, ditakdirkan menjadi dokter yang bepergian jauh dan luas, memiliki kapal terbang akan membuat segalanya jauh lebih mudah. Jika kita bisa memindahkan paviliun Changqing ke dalam kapal terbang, itu akan berfungsi sebagai kendaraan saat terbang dan rumah besar seperti paviliun saat mendarat. Pikirkanlah, dan lihat bagaimana Anda bisa melakukannya. Fang Hao, mendengar kata-kata Su Lingxiu, menyadari bahwa membuat kapal terbang tidak akan mudah dan memerlukan perencanaan yang matang. Tentu saja, jika ia berhasil membuatnya, itu akan menjadi prestasi besar baginya. Perahu terbang yang akan ditumpangi tuanku tidak bisa dibuat sembarangan, dan bahan-bahan yang dibutuhkan pun tidak boleh dianggap enteng. Sebuah ide datang pada Fang Hao. Karena itu, ia mencurahkan seluruh hatinya ke dalam tugas besar membuat kapal terbang. Mun Changming memanfaatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi dengan Li Xuan tentang hukum langit dan bumi. Ia merasa perlu memahami hukum-hukum ini lebih dalam. Seberapa mudahkah seseorang memahami hukum-hukum mendalam langit dan bumi? Dia tidak dapat menahan rasa kagumnya akan niat baiknya di masa lalu yang ingin memberi petunjuk pada Su Yan agar terhindar dari bahaya, malah membawanya bertemu dengan mentor hebat ini dan memperoleh kesempatan ini. Saat Kailinger sedang menyiapkan teh untuk Li Xuan, ia terkejut mendengar Mun Changming bertanya tentang hukum langit dan bumi. Apakah mereka serius membahas praktik hukum yang begitu mendalam? Dia ragu-ragu apakah sebaiknya mundur, tetapi menyadari bahwa Li Xuan tidak mengisyaratkan agar dia mundur. Dia memutuskan untuk tetap tinggal, menuangkan secangkir teh dan melayani mereka seperti seorang pelayan. Soal menjelaskan sedikit tentang hukum langit dan bumi, Li Xuan tidak peduli. Jika Kailinger mendengarkan, itu semua tergantung pada bakatnya untuk memahami. Untuk menemukan mentor yang hebat, seseorang harus ditakdirkan. Bagi seorang guru yang tiada taraf seperti dirinya, wajar saja bagi mereka yang telah menyajikan teh dan menjalankan tugas agar dia dianugerahi kesempatan. Dengan satu gerakan tangannya, sebuah riak terbentuk di depannya. Garisnya sederhana, namun seolah mengandung semacam kebenaran mendalam tentang alam semesta. Bagimu, cukuplah berkonsentrasi memahami satu hukum langit dan bumi pada satu waktu. Setelah kau benar-benar memahami satu hukum, lanjutkan ke hukum langit dan bumi berikutnya. Setiap hukum langit dan bumi mempunyai misterinya sendiri, dan pemahaman setiap orang itu unik. Pengoperasian hukum, aturan langit dan bumi, satu hukum tunggal, mempunyai aturannya sendiri, aturannya bersifat tetap, namun tidak kekal, dan perubahan juga terjadi dalam aturannya. Begitu Anda memahami aturan suatu hukum, Anda akan memahami perubahannya. Pertama, pahami salah satu perubahannya, setelah mencapai pencerahan, barulah pahami perubahan berikutnya. Lakukan langkah demi langkah, dan tentu saja, Anda akan memahami aturan suatu hukum. Hukum langit dan bumi yang digambarkan Li Xuan di depannya adalah salah satu dari beberapa hukum langit dan bumi yang ia berikan kepada Mun Changming. Dia yakin bahwa tidak ada seorang pun di domain Ling, atau bahkan seluruh Taichang, yang memiliki pemahaman lebih baik tentang hukum langit dan bumi daripada dirinya. Mun Changming mendengarkan dengan penuh perhatian, pikirannya diterangi oleh pemahaman. Menyaksikan hukum langit dan bumi itu, ia sangat bersemangat. Tak diragukan lagi, ini adalah bimbingan seseorang yang melampaui langit dan bumi. Beberapa kata mencerahkannya dan menemukan arah untuk memahami hukum langit dan bumi. Terima kasih atas bimbinganmu. Mun Changming memberi hormat dengan hormat dan pergi mencari tempat bermeditasi setelah mengucapkan selamat tinggal. Kailinger tercengang dan terkesima,
jadi hukum langit dan bumi bisa digambar begitu saja. Siapa yang dapat mencapai prestasi seperti itu? Apakah memahami hukum langit dan bumi semudah itu? Kailinger merasa gembira sekaligus bersemangat, menyadari bahwa keputusannya untuk tetap tinggal adalah tindakan yang bijaksana. Sungguh kesempatan yang luar biasa. Hukum langit dan bumi yang dilukis Li Xuan lenyap dengan lambaian tangannya, saat ia menikmati tehnya dengan tenang. Adapun seberapa banyak Kailinger dapat memahami, itu semua tergantung pada bakatnya. Dia telah memberinya kesempatan, apakah dia dapat memanfaatkannya atau tidak, itu tergantung padanya. Kailinger membungkuk dan pergi mencari tempat untuk bermeditasi. Bab 564, Lei Yun Mountain Manor yang kaya dan mendominasi. Di dalam paviliun Changqing, semua orang sibuk. Belum ada korban luka yang berobat, dan reputasi paviliun Changqing belum dikenal luas. Fang Hao sedang mempertimbangkan untuk menyempurnakan kapal terbang dengan bantuan Su Lingxiu. Ini pertama kalinya ia begitu fokus pada hal lain selain alkimia dan seni bela diri. Yuer mengelola paviliun Changqing, mengatur pengobatan spiritual yang dibutuhkan dan sebagainya. Xier tengah tekun berkultivasi. Begitu pula Zhou Ying, Meng Susu dan Zhu Xingzheng sedang asyik belajar. Keduanya menjadi sangat akrab. Li Xuan terus diam menjadi pria tampan yang tengah membaca buku. Halaman ke-9 adalah ringkasan umum hukum langit dan bumi Taichang dan merupakan konsolidasi. Bukankah halaman ke-10 membahas hukum langit dan bumi? Li Xuan tengah berpikir keras. Dia belum sepenuhnya menghafal halaman ke-9. Jika dia sudah menghafalnya, itu berarti dia telah menghafal hukum langit dan bumi Taichang secara keseluruhan. Kitab Taichang memiliki total 18 halaman. Jika halaman ke-9 merupakan ringkasan dan konsolidasi hukum langit dan bumi, apa yang akan menyusul setelah halaman ke-10? Mungkinkah itu merupakan hukum langit dan bumi yang lebih tinggi? Seorang individu kuat dari Sekte Roh berkunjung pada hari ini. Fan Kaisan, penanggung jawab negara Luo, tentu saja termasuk di dalamnya. Selain dia, ada dua orang kuat lainnya yang kekuatannya melebihi Fan Kaisan. Salah satu dari mereka bahkan telah mengembangkan sedikit aura hukum langit dan bumi, dan hanya sedikit lebih lemah dari Mun Changming. Ini menunjukkan bahwa pengunjung dari Lei Yun Mountain Manor itu luar biasa dan pastinya merupakan salah satu individu terkuat di sana. Selain itu, pengunjung itu memiliki palu ungu kecil yang tergantung di pinggangnya, dengan bayangan samar petir yang berputar di sekitarnya. Itu adalah artefak ilahi. Artefak ilahi sangat kuat dan tidak bisa disimpan di kantong penyimpanan domain link. Artefak-artefak itu harus dibawa sendiri. Di antara belasan orang yang tergabung dalam kelompok Lei Yun Mountain Manor, sebagian besar terluka. Luka mereka serius dan bahkan tidak dapat disembuhkan sepenuhnya oleh harta karun Lei Yun Mountain Manor yang berlimpah. Salah satu individu yang terluka merupakan orang kuat yang telah mengolah lingji bumi surgawi, dan lukanya sangat parah, hanya sedikit lebih baik dari Jiao Li sebelumnya. Dia terluka oleh seseorang dari aliansi segala usia yang membawa artefak ilahi. Mun Changming yang tengah memahami hukum langit dan bumi tiba-tiba membuka matanya dan perlahan berdiri. Zhu Xingzheng diam-diam terkejut. Lei Yun Mountain Manor telah mengirim orang sekuat itu. Mungkinkah niat mereka adalah untuk memaksa paviliun Changqing kembali ke Lei Yun Mountain Manor? Tetapi sekelompok orang ini masuk melalui pintu depan dan nampaknya mereka datang hanya untuk berkonsultasi. Saya Lei Tong dari Lei Yun Mountain Manor. Saya ingin menghadap alkemis peri untuk merawat yang terluka dari manor saya, kata orang kuat yang memegang artefak ilahi itu sambil mengepalkan tangan dan memberi hormat. Tidak masalah, asalkan biaya konsultasi mencukupi, menyembuhkan luka apapun bisa dilakukan dengan mudah. Su Lingxiu menghampiri mereka dengan penuh semangat. Mengenai ancaman Lei Yun Mountain Manor, dia tidak khawatir sedikitpun. Melihat Su Lingxiu, Lei Tong terkejut. Sang alkemis peri masih begitu muda. Apakah dia benar-benar mencapai usia 20 tahun? Biaya konsultasi itu masalah kecil. Asal Nona Su bisa menyembuhkan luka anggota saya akan membayar 2 kali lipat biaya konsultasi, kata Lei Tong. Su Lingxiu bahkan lebih gembira. Pantas saja Lei Yun Mountain Manor menjadi bagian dari Sekte Roh Transenden. Mereka sungguh murah hati. Dia melirik ke arah yang terluka dan segera mengerti. Cedera ini tidak ringan, memberikan perawatan akan cukup merepotkan, jadi biaya konsultasinya tidak akan murah, kata Lei Tong sambil mengeluarkan kantong penyimpanan. Saya punya 50 obat spiritual berkualitas ilahi. Su Lingxiu menggelengkan kepalanya,
ini bukan tentang pengobatan spiritual. Dan 50 pengobatan spiritual berkualitas ilahi tidak cukup untuk menutupi biaya konsultasi untuk luka-luka ini. Lei Tong tidak marah, hanya mengangkat sebelah alisnya. Nona, tolong sebutkan harganya. Tentu, tunggu sebentar. Su Lingxiu segera menghampiri Fang Hao. Kedatangan orang berpengaruh dari Leiyun Mountain Manor untuk berkonsultasi merupakan kesempatan bagus untuk mendapatkan beberapa material langka yang dibutuhkan untuk menyempurnakan perahu terbang. Saudara magang, cepat buat daftar bahan-bahan yang kau butuhkan. Leiyun Mountain Manor kaya. Tidak perlu khawatir mereka tidak mampu membelinya. Mendengar ini, Fang Hao segera bersemangat dan mulai menyebutkan material-material yang sangat langka. Perahu terbang master tidak bisa dibuat sembarangan. Harus mengesankan, Leiyun Mountain Manor memiliki jenis besi ungu yang unik dan bergemuruh. Itulah yang kita butuhkan. Dengan besi ungu yang menggelegar ini, perahu terbang yang disempurnakan akan memiliki kilat ungu yang berputar di sekelilingnya, membuatnya tampak megah. Fang Hao mencantumkan material yang hilang dan juga set ganda jika mereka gagal dalam penyempurnaan dan harus mengisi kembali material tersebut. Setelah menerima daftar itu, Su Lingxiu menambahkan beberapa ramuan spiritual berkualitas ilahi dengan efek yang berbeda-beda, lalu menyerahkannya kepada Lei Tong. Ini biaya konsultasi. Setelah dibayar, saya bisa mulai perawatan. Lei Tong melihat biaya konsultasi dan tidak berkata apa-apa. Jelas mereka meminta harga tinggi karena mereka tahu Leiyun Mountain Manor kaya. Nona, biaya konsultasi Anda ini. Fan Kaisan diam-diam geram dan hendak berbicara ketika Lei Tong melambaikan tangan untuk menyela. Ia mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius, biaya konsultasi bukan masalah, tapi bolehkah saya bertanya, Nona, apakah Anda benar-benar mampu menyembuhkan luka mereka? Tentu saja, Su Lingxiu mengangguk. Lalu bagaimana jika setelah menerima biaya konsultasi, kau tidak bisa menyembuhkan luka mereka? Tanya Lei Tong tegas. Jika aku tidak bisa menyembuhkan mereka, aku bersedia menggantinya, jawab Su Lingxiu sambil mengangkat alisnya dengan arogan. Bagus sekali. Lei Tong mengangguk puas dan menyerahkan daftar itu kepada Fan Kaisan. Tolong siapkan biaya konsultasi 2 kali lipat. Kalau saya, Lei Tong, bilang mau bayar 2 kali lipat, saya pasti akan menepati janji. Ya, Fan Kaisan bergegas pergi dengan daftar biaya konsultasi. Silakan duduk, tuan-tuan. Mereka yang sudah membayar biaya akan segera menjalani perawatan. Su Lingxiu tersenyum lebar. Leiyun Mountain Manor benar-benar kaya. Lei Tong mengangguk dan duduk di ruang tunggu paviliun Changqing bersama para anggota yang terluka. Ia tidak merasa kesal dan tidak berniat membuat masalah atau memamerkan kekuatan sekte roh transenden. Bab 565, Leiyun Mountain Manor yang kaya bagian 2. Mun Changming melihat ini dan terus memahami hukum langit dan bumi miliknya sendiri. Namun, Kai Linger tampak agak khawatir dan mencari Su Lingxiu, sambil berkata, Saudari Lingxiu, Lei Tong adalah tetua kelima di Leiyun Mountain Manor, pemegang artefak ilahi, palu petir ungu surgawi, yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan pembayaran konsultasi yang begitu besar, saya khawatir dia mungkin punya agenda tersembunyi. Su Lingxiu hanya tersenyum dan menjawab, apapun lukanya, aku bisa menyembuhkan semuanya. Apapun taktik yang mereka gunakan, aku tidak peduli. Kalau mereka mau main-main dengan rencana jahat, aku tetap tidak peduli. Guru pernah berkata bahwa konspirasi apapun, di hadapan kekuatan absolut, hanyalah hal-hal sepele. Singkirkan saja. Dengan guru di sini, jika mereka mencoba strategi menyimpang apapun, mereka hanya akan berakhir dengan kerugian yang lebih besar. Kai Linger terkejut, melirik ke arah ahli yang riang duduk di kursi dan segera merasakan kekhawatirannya lenyap. Ya, di hadapan tetua misterius ini, segala strategi atau konspirasi, tak lebih dari sekadar hal sepele. Kekuatan Leiyun Mountain Manor tidak lebih dari sekedar persepsi, yang hanya berlaku bagi yang lemah, seperti mereka. Li Xuan melirik Lei Tong dan kelompoknya, senyum tersungging di hatinya, jadi bahkan sekte roh transenden akan menggunakan trik licik seperti itu. Dia kira-kira menebak niat Lei Tong. Setelah Su Lingxiu menyembuhkan yang terluka, para korban kemungkinan besar akan mati dengan cepat, yang memungkinkan mereka untuk menuduh Su Lingxiu. Mengenai kompensasi, hal itu akan diputuskan oleh Leiyun Mountain Manor. Sambil menggelengkan kepalanya, Li Xuan berpikir jika Leiyun Mountain Manor hanya mengancamnya secara langsung, dia akan sedikit menghormati mereka,
karena itu akan mencerminkan kekuatan sekte roh transenden. Pada akhirnya, mereka memilih untuk menggunakan tindakan seperti itu. Tentu saja masih terlalu dini untuk mengatakannya dengan pasti. 1 hari kemudian, Fan Kaisan kembali, menyerahkan biaya konsultasi kepada Su Lingxiu. Mulailah pengobatannya. Lei Tong menyaksikan dalam diam. Hanya masalah kecil, Su Lingxiu dan Yue Er mulai bekerja. Dalam merawat orang-orang yang terluka ini, mereka tidak langsung menggunakan ramuan, melainkan Su Lingxiu sendiri yang menggunakan keahlian medisnya. Dengan setiap orang yang dirawatnya, pemahamannya dan kemampuannya dalam seni bela diri alkimia Tao meningkat secara alami. Kali ini, Su Lingxiu menghabiskan seharian penuh merawat dan menyembuhkan semua orang, akhirnya menampakkan wajah yang dipenuhi kelelahan. Sudah selesai, semuanya sudah sembuh. Lei Tong dan orang-orang kuat lainnya menyaksikan dalam diam, hati mereka terguncang hebat. Betapa hebatnya teknik yang mampu menyembuhkan luka begitu cepat ini. Ini bukan sekadar cedera ringan, fondasinya telah rusak parah. Bagi seniman bela diri manapun, cedera ini hampir fatal. Hanya dalam waktu singkat 1 hari, mereka semua sembuh. Nona, bisakah Anda meyakinkan kami bahwa mereka semua telah sembuh total, tanpa meninggalkan efek samping apapun? Lei Tong bertanya dengan sungguh-sungguh. Apakah badai telah datang? Mun Changning diam-diam bersiap untuk bertindak, kapan saja sekarang. Lei Tong memang kuat tetapi tidak lebih kuat darinya dengan selisih yang signifikan. Selama beberapa hari ini, pemahamannya terhadap hukum langit dan bumi telah meningkat pesat dan aura yang dipancarkannya kini semakin kuat. Sambil tersenyum, Su Lingxiu menjawab, tentu saja, mereka sudah sembuh. Kamu bisa memeriksa mereka di sini dan mencoba memastikan bagaimana kekuatan mereka pulih. Namun, perlu kukatakan bahwa begitu kamu meninggalkan paviliun Changqing dan kemudian kembali dengan mengatakan luka-lukanya belum sembuh, aku tidak akan menerima klaim seperti itu. Aku tidak bisa bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi setelah kamu meninggalkan paviliun Changqing. Setelah memikirkannya sejenak, Lei Tong mengangguk, Nona benar. Saya juga khawatir luka mereka belum sepenuhnya pulih. Lagi pula, teknik pengobatan ajaib seperti itu belum pernah terdengar. Untuk memastikan pemulihan mereka, saya rasa sebaiknya kita tinggal di sini dan mengamati mereka selama beberapa waktu. Bagaimana menurut Anda, Nona? Tentu saja, Lei Yun Mountain Manor akan menanggung biaya observasi dan perawatan selanjutnya. Su Lingxiu terkejut. Ia tidak menyangka Lei Tong akan meminta izin tinggal untuk observasi. Li Xuan juga merasa ini tak terduga. Menginap di sini, setelah memikirkannya lebih lanjut, ia mulai memahami maksud Lei Yun Mountain Manor. Untuk mengamati paviliun Changqing, bahkan mencoba mencuri teknik alkimia Tao yang ajaib, dan menghalangi anggota aliansi segala usia datang ke sini untuk berobat. Itu belum tentu mustahil, tapi biaya untuk observasi dan perawatan selanjutnya akan. Su Lingxiu memulai, sambil tersenyum. 1 obat spiritual tingkat atas per hari. Lei Tong berkata dengan ekspresi serius. Kesepakatan, ia tak bisa menolak ketika seseorang membawakan pengobatan spiritual terbaik untuknya. Su Lingxiu langsung setuju. Persetujuannya yang cepat membuat Lei Tong merasa sedikit bingung. Zhu Xingzeng, cepat siapkan ruang observasi untuk pasien. Su Lingxiu berbalik dan memberi instruksi pada Zhu Xingzeng. Baiklah, tidak masalah. Zhu Xingzeng, yang sudah cukup mahir mendirikan tempat berlindung, segera bertindak cepat, memanggil rusa bertanduk emas untuk segera membangun balai di tanah kosong milik istana. Sekian dulu untuk saat ini. Lei dan aku akan kembali berkunjung beberapa hari lagi. Melihat ini, Lei Tong membungkuk hormat. Fan Kaisan menyerahkan sebuah kantong penyimpanan kepada Su Lingxiu, sambil berkata, ini ada 30 batang obat spiritual bermutu dewa, simpanlah baik-baik, Nona. Hati-hati, sampai jumpa. Su Lingxiu menerimanya dengan gembira. 30 batang obat spiritual bermutu dewa, itu sama dengan biaya menginap sebulan di paviliun Changqing. Nona Su, rumahnya sudah siap. Zhu Xingzeng datang dengan tergesa-gesa. Para tamu yang terhormat, silakan merasa seperti di rumah sendiri di sana. Su Lingxiu menunjuk ke arah rumah yang baru dibangun. Terima kasih atas keramahan Anda. Para seniman bela diri dari Lei Yun Mountain Manor mengucapkan terima kasih padanya dengan hormat. Mereka sangat senang dengan penginapan mereka, yang berada di dekat gerbang utama paviliun Changqing, nyaman untuk observasi. Di antara mereka yang terluka, ada 1 orang yang telah memadatkan linggis surgawi bumi,
yang cukup kuat untuk menghalangi sebagian besar aliansi segala zaman yang perkasa. Mengapa membiarkan mereka tinggal? Kailinger bertanya dengan rasa ingin tahu. Satu obat spiritual bermutu tinggi per hari, di mana lagi Anda bisa menemukan penawaran sebagus ini? Su Lingxiu terkikik. Dengan obat-obatan bermutu tinggi ini, mutu ramuan ajaib dapat ditingkatkan satu tingkat lagi. Tuan, siapkan formasi. Dia menemukan Fang Hao dan bertanya dengan riang. Tidak masalah, meskipun salah satu dari mereka cukup kuat, dia tidak bisa dibodohi. Fang Hao menganggukkan kepalanya. Namun, di antara mereka yang terluka dari Lei Yun Mountain Manor, ada satu orang yang cukup kuat sehingga dia tidak dapat secara diam-diam menyebarkan formasi dengan kekuatannya saat ini. Jangan khawatir, ada tuan di sini. Su Lingxiu bergegas menghampiri Li Xuan, menepuk bahu gurunya, dan berkata, Guru, kau buat orang itu buta dan tuli, jadi dia tidak akan menyadari formasi yang sedang diatur oleh adik junior itu. Baiklah, Li Xuan tampak tak berdaya. Setelah Fang Hao membentuk formasi, orang-orang dari Lei Yun Mountain Manor tidak menyadari bahwa mereka sedang diselimuti oleh formasi tersebut. Mereka mengira mereka sedang mengawasi semua yang ada di paviliun Changqing. Bahkan ketika mereka meninggalkan rumah untuk berbaur dan mencari tahu tentang paviliun Changqing, mereka tidak tahu bahwa mereka hanya berkeliaran di sekitar rumah yang sama. Apa yang mereka sebut sebagai percakapan tidak lebih dari sekadar monolog. Pencapaian Fang Hao dalam formasi dan desain perangkap bumi surgawi telah meningkat pesat. Li Xuan merasa senang. 3 hari kemudian, Lei Tong datang dengan kedok mengunjungi yang terluka. Namun, ia tidak menemukan sesuatu yang aneh, apalagi keberadaan sebuah formasi. Setelah diam-diam bertukar kata dengan mereka yang terluka, ia merasa telah memperoleh beberapa informasi berharga. Tanpa ia sadari, saat ia menginjakkan kaki di paviliun Changqing, ia telah melangkah ke dalam perangkap bumi surgawi Li Xuan. Yang ia lihat dan dengar hanyalah ilusi. Dengan kekuatan Li Xuan saat ini dan pemahamannya terhadap hukum langit dan bumi, bahkan Lei Tong, seorang ahli seperti dia, tidak dapat mendeteksi rancangan perangkapnya. Lagi pula, di domain roh, formasi dan rancangan perangkap bumi surgawi adalah hal-hal yang tidak pernah terdengar, wajar saja tidak ada tindakan pencegahan terhadapnya, dan tidak ada pencarian yang disengaja untuk mengetahui keberadaannya. Setelah 3 hari, Lei Tong datang lagi. Setelah mengunjungi yang terluka dan memuji Su Lingxiu, dia pergi dengan perasaan puas. Namun, di mata Mun Changming dan Kailinger, ada ekspresi aneh di wajahnya. Apa yang aneh dari Lei Tong? Kadang-kadang ia bergumam pada dirinya sendiri, mengucapkan kata-kata syukur, bahkan bertepuk tangan dan berseru, seakan-akan mendengar suatu berita yang menggembirakan. Kalau seseorang tidak mengetahui cerita di dalamnya, orang tersebut mungkin mengira Lei Tong telah kehilangan akal sehatnya. Bahkan orang kuat seperti Lei Tong pun tak berdaya. Kailinger mendesah dalam hati. Saya hampir menghafal halaman ke-9. Li Xuan sangat gembira, dia akan segera menghafal halaman ke-9 kitab Taichang. Di atas alas jiwanya, buku emas Tao terbuka, dan cahaya kemasan memancar keluar. Muridmu Suyan telah menerobos ke alam asal ilahi, dan asal ilahimu diperbesar 100 kali lipat. Li Xuan sangat gembira, Suyan telah menembus alam asal ilahi, dan asal ilahinya telah meningkat 100 kali lipat. Kekuatannya telah melonjak sekali lagi, dan kekuatan kemampuan ilahinya telah meledak. Peningkatan kekuatan terasa baik untuk sementara waktu, peningkatan berkelanjutan terasa baik sepanjang waktu. Alam asal ilahi, aku pasti hampir menguasai keterampilan ilahi. Li Xuan memiliki harapan besar terhadap murid utamanya. Bab 566, Tubuh Ilahi Pegunungan dan Sungai, Mesin Pembunuh Pembakar Kehidupan. Li Xuan merasakan gelombang kegembiraan yang tak terkendali. Akumulasi kekuatan dasar Suyan yang cepat dan terobosannya ke alam asal ilahi terkait erat dengan jalannya yang tak terkalahkan. Dengan terobosan Suyan ini, kecuali terjadi sesuatu yang tak terduga, dia seharusnya berubah menjadi tubuh ilahi, kan? Ketika Suyan menembus alam niat ilahi, ia menjadi tubuh spiritual tulang ilahi. Kini, ia telah mencapai alam asal ilahi, dan kecuali terjadi sesuatu yang tak terduga, ia akan bertransformasi menjadi tubuh ilahi, menyatukan tulang ilahi dan tubuh ilahi. Hal ini semakin memperkuat bakat bawaannya, membuat kekuatannya jauh lebih unggul di alam yang sama. Muridmu, Suyan, telah berubah menjadi tubuh ilahi gunung dan sungai. Kau mendapatkan tubuh ilahi gunung dan sungai bawaan. Setelah memperoleh tubuh ilahi gunung dan sungai bawaan,
kekuatan Li Xuan kembali meningkat. Rasanya seolah-olah ia memiliki gunung dan sungai di dalam dirinya, membentuk prinsip-prinsip seni bela diri yang serupa dengan prinsip gunung dan sungai. Perasaan bertenaga itu luar biasa. Li Xuan dipenuhi kegembiraan. Muridmu Suyan telah memahami lapisan ke-6 telapak naga turun, wujud naga sejati. Telapak naga turunmu telah mencapai kesempurnaan agung di lapisan ke-6. Telapak naga turun juga telah maju. Lapisan ke-6 telapak naga menurun adalah wujud naga sejati. Setiap serangan telapak tangan seolah-olah ia sedang mengendalikan naga sejati, dengan kekuatan telapak tangan berbentuk naga yang hampir tak bisa dibedakan dari naga sungguhan. Benar-benar layak menjadi pelopor seni bela diri saya. Li Xuan berseru kegirangan. Suyan telah menembus alam asal ilahi. Kurasa tak lama lagi aku akan bisa sepenuhnya memahami metode seni bela diri alam fisiognomi. Ya. Dia penuh dengan antisipasi. Dibandingkan dengan metode seni bela diri dari alam fisiognomi, Suyan relatif mudah dipahami, dan Li Xuan percaya padanya. Akan tetapi, metode seni bela diri dari alam penghancur kekosongan akan jauh lebih sulit. Kemungkinan besar Suyan perlu meningkatkan pemahaman seni bela diri lebih jauh, setelah mencapai alam keterampilan ilahi, untuk memahami metode seni bela diri di alam pemecah kekosongan. Dengan terobosan Suyan ini, kekuatannya meningkat pesat dan bahkan puncak seniman bela diri manusia surgawi pemurnian tidak lagi dapat menjadi ancaman baginya. Bahkan bagi seorang individu hebat seperti Huang Liang yang telah memadatkan lingji surgawi bumi, Suyan mungkin tidak akan mampu mengalahkannya, tetapi dia juga tidak akan menjadi ancaman bagi Suyan. Inilah keyakinan yang muncul akibat terobosan ke alam asal ilahi. Dengan kekuatan Suyan saat ini, selain dewa pemurni tubuh spiritual manusia surgawi, tidak ada yang bisa menandinginya. Tentu saja, bahkan manusia surgawi pemurnian dewa dengan bakat tubuh spiritual yang ingin melawan Suyan harus berada di puncak alam pemurnian dewa. Suyan, baik dalam seni bela diri maupun kekuatan dasar, jauh lebih unggul daripada keajaiban tubuh roh dari domain Ling. Setelah menembus alam asal ilahi, jalan tak terkalahkan ini seharusnya berakhir untuk saat ini. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Suyan selanjutnya. Li Xuan menjadi penasaran. Tentu saja, 18 negara bagian di domain Ling yang luas sudah cukup bagi Suyan untuk berkelana dan menjelajah, dan berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri di mana-mana, yang juga dapat membantu meningkatkan pemahaman seni bela dirinya. Persaingan antara para keajaiban dari domain Ling sudah hampir pasti, Suyan adalah yang tertinggi. Kompetisi untuk para prodigi berlangsung selama 10 tahun, dan ketika pertarungan prodigi terakhir tiba, diharapkan tanpa kejutan apapun, Suyan seharusnya telah mencapai alam keterampilan ilahi. Sekalipun dia tidak berada di alam keterampilan ilahi, dia pasti berada di alam elemen ilahi yang lengkap. Jangankan keajaiban dari domain Ling, bahkan orang terkuat di sekte roh transenden tidak akan sebanding dengan Suyan. Muridmu, Su Lingxiu, telah mencapai terobosan dalam alam niat ilahi. Alam asal ilahi seni bela diri medis danmu telah mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Su Lingxiu telah menyelesaikan terobosan di alam niat ilahi, jadi dia juga akan mulai mengumpulkan kekuatan dasar sebagai persiapan untuk terobosannya ke alam asal ilahi. Namun, akan jauh lebih mudah bagi Su Lingxiu untuk mengumpulkan kekuatan dasar. Dengan menyembuhkan yang terluka, terutama yang kuat, ia bisa mendapatkan pengalaman medis dan mendapatkan pengobatan spiritual, dan mengolahnya menjadi pil. Dengan pil berkualitas tinggi yang cukup dari berbagai jenis, ia bisa dengan cepat mengumpulkan kekuatan dasar yang memadai. Menjadi seniman bela diri medis dan mengumpulkan kekuatan dasar dengan cepat adalah inti dari jalur pengobatan dan kakak senior terlalu kuat. Fang Hao terkejut. Berita tentang Suyan telah tiba. Dia langsung pergi ke negeri 1000 bela diri, menantang gerbang balai 1000 bela diri, membunuh pendekar-pendekar bela diri dari balai 1000 bela diri terus-menerus, dan seorang diri mengalahkan 5 orang jenius, mengguncang negeri 1000 bela diri. Aneh, bagaimana olah 1000 bela diri bisa mempertahankan disiplin seperti itu? Su Lingxiu bertanya dengan curiga. Di dalam sekte roh transenden, Aula 1000 bela diri adalah yang paling terkenal. Itu sudah menjadi rahasia umum. Namun, meskipun ditantang di gerbang mereka menerimanya tanpa melanggar aturan kompetisi prodigi dengan mengundang orang kuat untuk berkompetisi. Hal ini tidak sejalan dengan gaya Tousan Martial Hall. Pasti ada alasan lain, ini terkait dengan dimulainya kompetisi prodigi ini. Fang Hao merenung. Tousan Martial Hall pasti merasa khawatir.
Itulah sebabnya mereka tidak mengirimkan orang-orang kuat untuk bertarung. Kakak kedua juga kuat. Hanya dengan satu orang, dia menyapu bersih pertempuran ajaib kota Daksuan, membuat Sekte Roh kehilangan muka. Berita dari Meng Chong juga tiba. Fang Hao bersemangat sekali, dan tidak sabar untuk segera pergi ke Liga Utama, mengklaim gelar keajaiban Liga Utama atas usahanya sendiri, lalu menantang keajaiban Sekte Roh dan memperoleh ketenaran di domain Ling. Di antara keempat saudara laki-laki dan perempuan itu, hanya dia yang kurang terkenal. Meskipun tampaknya dia telah mengukir namanya di Yuzu, Yuzu masih lemah. Sepopuler apapun dia, secerdas apapun metodenya, dia tidak akan dianggap serius oleh para prodigi sejati. Pada akhirnya, Sekte Roh Yuzu memang terlalu lemah. Oleh karena itu, jika dia benar-benar ingin membuat nama untuk dirinya sendiri di domain Ling, dia masih harus mengandalkan kekuatan yang besar untuk menghancurkan setiap keajaiban Sekte Roh. Waktunya telah tiba untuk unjuk kekuatan bagi seni bela diri pintu anehnya. Kakak senior Suling Xiu, meskipun dia tampak rendah hati dan tidak terkenal, cukup jelas bahwa dalam waktu dekat, namanya sebagai peri medis dan akan menyebar ke seluruh domain Ling. Saya perlu menyempurnakan kapal terbang sesegera mungkin. Fang Hao berpikir penuh semangat. Ia terus menyempurnakan kapal terbang. Setelah konsep kapal terbang terkonfirmasi, ia bisa mulai menyempurnakannya. Ini adalah pertama kalinya ia membuat kapal terbang yang begitu rumit dan misterius. Prosesnya sangat rumit, dan ia harus berhati-hati dengan setiap komponennya. Mengingat keterbatasan material langka, ia tidak boleh menyia-nyiakan satupun. Selain itu, selain menyempurnakan perahu terbang untuk gurunya, ia juga harus menyempurnakan satu untuk digunakan sendiri. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa mampir lagi di episode berikutnya ya. Kamu bisa dukung channel ini dengan like dan subscribe biar kami bisa terus bercerita untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Cerita belum berakhir, pastikan kamu nggak ketinggalan bab berikutnya.